Halo teman-teman, balik lagi sama aku Fatihah. Wah, gak kerasa ya, udah part 3 aja pembahasannya. Kalau minggu kemarin kan kita bahas latar belakang. Nah, sekarang aku mau bahas pandangan-pandangan dari 3 partai besar Indonesia terkait dengan pembentukan Kabinet Nasakom. So, tonton sampai habis ya. Pada masa demokrasi parlementer, banyak partai-partai yang memiliki perbedaan ideologi. Perbedaan ini dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia akan menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan di Indonesia. Pada masa itu, pemerintahan berinisiasi untuk menyatukan partai-partai yang berbeda ideologi itu menjadi satu, yang disebut dengan Kabinet Nasakom. Ideologi ini mulai tersebar di masyarakat. Ideologi ini juga merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kedudukan presiden yang saat itu berkuasa, yaitu Presiden Soekarno. Tetapi ada juga golongan yang mengkritisi ideologi Nasakom ini, yaitu kalangan ABRI dan cendekiawan. Keterlibatan PKI dalam Nasakom disebut-sebut sebagai golongan yang membuat ideologi Nasakom menyimpang dari kehidupan bangsa dan negara. Selain itu juga menggeser kedudukan UUD 1945 dan Pancasila menjadi paham komunis. PKI berhasil meyakinkan Presiden Soekarno bahwa jika ia tidak didukung oleh PKI, maka akan menjadi lemah terhadap TNI. PKI melihat ini sebagai langkah strategis untuk mengintegrasikan berbagai kekuatan politik di Indonesia demi mencapai stabilitas dan kemajuan. PKI berpendapat bahwa Kabinet Nasakom akan menciptakan solidaritas antar partai dan memfasilitasi kerjasama yang lebih baik dalam menghadapi tantangan pembangunan. Mereka percaya bahwa kolaborasi antara PKI dan partai-partai lain, terutama Golkar dan NU, akan memperkuat posisi komunis di dalam pemerintahan dan memungkinkan implementasi ide-ide sosialisme. Namun, seiring berjalannya waktu, konflik internal dan ketegangan antara kekuatan-kekuatan politik ini semakin meningkat, yang akhirnya berujung pada tragedi politik tahun 1965. Dalam konteks ini, pandangan PKI yang awalnya optimis terhadap Kabinet Nasakom berubah seiring dengan perubahan dinamika politik di Indonesia. PKI menuntut agar partai mereka mendapatkan pengakuan yang setara dengan kekuatan politik lainnya, terutama dalam pengambilan keputusan pemerintah. PKI berharap Kabinet Nasakom akan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip sosialisme, termasuk redistribusi tanah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. PKI ingin Kabinet Nasakom memberi perhatian khusus terhadap hak-hak buruh dan petani, mengingat basis dukungan mereka berasal dari kalangan ini. Tuntutan yang mencerminkan harapan PKI untuk berperan lebih besar dalam pemerintahan dan memengaruhi arah pembangunan nasional. Namun, dinamika politik yang rumit pada masa itu akhirnya menghalangi tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Pada Januari 1963 tanggal 19, kesulitan sandang pangan yang dialami rakyat Indonesia telah dieksploitasi sepenuhnya oleh PKI. Tujuan mereka mengeksploitir tersebut untuk menyatukan tuntutan-tuntutan politiknya. PKI menuntut supaya segera dibentuknya Kabinet Nasakom, karena hanya dengan begitu, kesulitan-kesulitan yang dialami rakyat Indonesia sekarang dapat diatasi. Aidit mengatakan pembentukan Kabinet Nasakom mendapat dukungan dari semua unsur Nasakom, yaitu dari nasionalis berupa pernyataan setujunya Ali Sastroamidjojo dari Partai PNI, dan agama berupa pernyataan setujunya Perti, dan sudah pasti persetujuan dari Partai Komunis sendiri. Pandangan pihak nasionalis terhadap pembentukan Kabinet Nasakom pada masa pemerintahan Presiden Soekarno umumnya positif. Meskipun terdapat beberapa kekhawatiran, tetapi kaum nasionalis melihat Kabinet Nasakom sebagai upaya untuk memperkuat persatuan dan stabilitas di Indonesia dengan menggabungkan kekuatan dari berbagai ideologi, yakni komunisme, nasionalisme, dan agama. Pihak nasionalis percaya bahwa dengan melibatkan berbagai golongan, Kabinet ini dapat menegaskan kedaulatan Indonesia dan mendorong semangat gotong royong dalam pembangunan nasional. Mereka berpendapat bahwa dengan memasukkan Partai Komunis, Kabinet bisa mengoptimalkan program-program sosial dan ekonomi yang pro-rakyat, terutama dalam konteks pembangunan, dan bisa memberi pengaruh dalam bidang sosial dan ekonomi.
Di sisi lain, ada juga kekhawatiran bahwa dominasi PKI dalam kabinet dapat mengancam nilai-nilai nasionalis dan agama. Hal ini menyebabkan beberapa nasionalis merasa was-was terhadap agenda politik yang mungkin lebih condong ke arah komunisme. Nasionalis melihat pembentukan kabinet ini sebagai respon terhadap dinamika politik internal dan eksternal, serta tantangan yang dihadapi negara pada waktu itu. Secara keseluruhan, pandangan nasionalis terhadap Kabinet Nasakom mencerminkan harapan akan persatuan dan pembangunan, meskipun disertai dengan kekhawatiran akan potensi konflik ideologi di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Sedikit berbeda dari kaum nasionalis, pandangan kaum agama terhadap Kabinet Nasakom mencerminkan ketegangan antara harapan untuk persatuan dan pembangunan dengan kekhawatiran terhadap pengaruh ideologi yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama. Banyak tokoh agama yang merasa khawatir bahwa keberadaan Partai Komunis Indonesia dalam kabinet dapat mengancam nilai-nilai agama dan moral. Mereka melihat komunisme sebagai ideologi yang bertentangan dengan ajaran agama. Ada kekhawatiran bahwa pengaruh PKI bisa mengalihkan fokus dari nilai-nilai agama dan mengubah arah kebijakan yang lebih sekuler.